Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk pelajaran bahasa Arab, kita akan melanjutkan materi di bab 2 ya. Materi di bab 2 itu tentang sapaan dan ramatama. Setelah kemarin kalian menghafalkan kosakata ya, yang ada di halaman 14 yang sudah serangkum. Kemudian sekarang kita berlanjut ke pola kalimatnya atau dalam bahasa Arab disebut tarkib ya. Tata bahasanya kita akan pelajari. Di sini yang akan kita pelajari adalah tentang kata ganti ya. Kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti saya, kita, mereka, kamu, itu namanya kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab kita akan mempelajari beberapa kata ganti dulu ya, tidak semuanya. Di sini ada kata ganti anta dan anti. Ya, anta untuk laki-laki sedangkan anti untuk perempuan. Anta dan anti artinya kamu ya. Artinya sama-sama kamu ya. Anta untuk laki-laki sedangkan anti untuk perempuan. Kamu laki-laki, anta, kemudian kamu perempuan, anti ya. Kemudian di sini kita akan membahas domir yang bersambung dengan kata lainnya ya. Nah, di sini ada domir ka tambahannya kemudian ki untuk anti ya, seperti misalnya menanyakan namamu, masmuka, kemudian baituka, rumahmu. Nah, di sini belakangnya pakainya ka, bukan ismu anta tapi ismuka ya, menggunakan kata gantinya ka. Jadi ketika anta disandingkan dengan kata lainnya berubah menjadi ka ya. Misalkan di sini Miss contohnya rumah ya. Rumah. Bahasa Arabnya adalah baitun. Baitun ya. Ketika masuk jadi di sini rumahmu, maka berubah menjadi baituka atau ki ya. Kalau rumahmu punyanya laki-laki berarti baituka. Kalau rumahnya punya perempuan berarti baituki, rumahmu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada contohnya, kamu seorang murid ya. Anta tilmizun. Kamu murid. Nah, karena di sini ada anta, nah bersambungnya di sini ismuka, namamu ya. Munya berubah jadi ka. Antanya berubah jadi ka. Kalau kamu, nah disingkat jadi mu. Kamu mu ya pasangannya. Ismuka Isa, namamu Isa. Kemudian kalau yang ditanya perempuan atau yang berbicara kita membicarakan perempuan di sini anti tilmizatun, kamu seorang siswi ya, murid perempuan atau kita sebutnya siswi. Kamu seorang siswi. Namamu ya, namamu Fatimah. Jadi ki itu berasal dari anti ya. Itu untuk kata ganti orang kedua tunggal ya, atau kamu. Kemudian kalau untuk kata ganti orang pertama tunggal atau saya ya, kata ganti orang pertama tunggal itu dalam bahasa Indonesia adalah saya, sedangkan dalam bahasa Arab adalah ana. Nah, kalau ana ini temannya atau sambungannya adalah ya mati ya, jadi panjang. Di sini contohnya ana tilmizun wa ismi. Nah, ini temennya nih, pasangannya ya. Wa ismi Hasan. Jadi saya seorang murid dan nama saya atau namaku ya, namaku Hasan. Saya murid dan namaku Hasan ya. Bisa disingkat ku ya, ismuki atau ismi ya, ismi Hasan, nama saya Hasan. Jadi kalau ada ana
pasangannya adalah ya mati. Kemudian kata ganti untuk isim muzakkar huwa, ya, isim muzakkar huwa artinya orang yang dibicarakan, orangnya nggak ada, kita menunjuknya dalam arti bahasa Indonesianya adalah dia, ya, kita sedang membicarakan seseorang berarti menggunakan dia. Nah, dia dalam bahasa Arab itu ada dua, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki ini disebutnya isim muzakkar, makanya huwa. Nah, sambungannya adalah huwa, hu, ya, bila bersambung dengan kata lain, ya. Jadi kalau misalnya bersambung dengan kata lain pakainya hu. Di sini hadza tilmizun, ini seorang murid. Ismuhu Hasan, namanya, ya. Jadi bisa diartikan ini hu-nya itu artinya nya, dia, punyanya, ya. Punya dia berarti kalau disingkat bisa punyanya, ya. Ismuhu Hasan, namanya Hasan, dia dari Jakarta, ya. Dia dari Jakarta. Oke, kemudian kalau untuk kata ganti isim muannasnya atau untuk perempuannya di sini pakainya hiya. Kata ganti untuk isim muannas atau perempuan adalah hiya. Nah, untuk sambungannya itu ha, ya. Ha. Di sini ha-nya panjang. Kalau di sini hu tanpa alif, kalau di sini ha harokatnya fathah. Ini domah, ini fathah. Ha, ya. Bila bersambung dengan kata lain. Jadi contohnya adalah hazihi tilmizatun, ini seorang siswi. Ismuha, namanya Fatimah, dia dari Surabaya. Ya, pasangannya hiya adalah ha, hiya ha, ya. Jadi kalau misalnya dia namanya, ya. Ini dia, ini ha-nya artinya, ya. Jadi Miss ulangi, hazihi tilmizatun, ini seorang siswi, namanya Fatimah, dia dari Surabaya. Dianya untuk perempuan, ya, karena Fatimah. Oke, kemudian untuk kata tanya di sini ada man. Siapa artinya, ya? Digunakan khusus untuk menanyakan orang. Jadi kalau menanyakan orang itu pakainya man. Man ismuka, man hadza, man hadhihi. Nah, di sini menggunakannya haza hazihi, pasangannya itu untuk menanyakan orang man, ya, bukan ma. Kalau ma untuk benda, kalau man untuk orang, ya. Man haza, siapa ini, ya, siapa ini. Man, siapa, haza, ini. Siapa ini? Berarti jawabannya ini Hasan, ini tilmizun, ini murid, ya. Ini Hasan, ini murid. Nah, kemudian kalau yang perempuannya pakainya hazihi. Man hazihi Laila, ini Laila. Hazihi tilmizatun, ini siswi, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan man hazihi, kalian jawabnya dari hazihinya. Hazihinya digunakan lagi untuk menjawab. Ketika ditanya siapa ini, maka jawabannya ini Laila, ini siswi, ya. Kalau ada man haza, berarti man hazihi, berarti hazihinya ditulis lagi untuk menjawabnya. Begitu juga haza. Begitu juga nanti kalau misalnya menggantinya jadi zalika, siapa itu? Berarti jawabannya zalika Hasan, ya. Kalau misalnya di sini Miss ganti jadi zalika, ya, maka jawaban di sini pun jadi zalika, ya. Kalau di sininya hazihinya diganti jadi tilka, maka jawaban di sininya pun jadi tilka. Oke, ya, Miss ulangi tadi anta dan anti sama-sama kamu, ya. Kalau misalnya anta berarti pasangannya ka untuk domir yang bersambungnya, ya. Kemudian anti pasangannya ki. Kalau ana pasangannya ya. Kalau huwa hu. Kemudian hiya ha, ya. Kemudian untuk bertanya itu man. Hadza
berarti jawabannya haza. Kalau man zalika berarti jawabannya zalika. Kemudian man hazihi jawabannya hazihi, man tilka jawabannya tilka, ya. Ya, sekian penjelasan yang dapat Miss sampaikan. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.